Halo Sobat Indak, jumpa lagi di podcast Indago yang diselenggarakan oleh Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Nah, gimana kabarnya Sobat Indak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu dari bidang industri non-agro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Nah, apa sih yang mau kita bahas? Hari ini kita akan membahas tentang peningkatan daya saing industri kecil melalui sertifikasi TKDN. Langsung saja kita kulik bersama narasumber yang sudah hadir bersama kita. Ada Bapak Reddy Fetrianto SPT. Ya, apa kabar? Halo Mas Sasa, alhamdulillah kabar baik. Oke, siap. Salam sehat juga untuk teman-teman semua, para pendengar dan penonton setia Indago dimanapun berada. Siap. Nah ini mungkin Pak, sebelum kita mulai ke pembahasan gitu ya, perkenalan dulu nih, mungkin ada Sobat Indak yang baru nonton nih, belum kenal gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya Reddy. Saat ini kami bertugas di bidang industri non-agro di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Gitu. Jadi monggo kita mau bahas apa kali ini yang kira-kira bisa kita share bareng-bareng ke teman-teman para pelaku industri di Jawa Tengah khususnya. Oke, siap. Ini kita kan mau bahas tentang tadi ya, peningkatan daya saing industri kecil melalui sertifikasi TKDN. Nah, sebenarnya sertifikasi TKDN itu apa sih, dan juga manfaat yang diperoleh bagi perusahaan kecil gitu kalau punya sertifikasinya gitu Pak. Jadi sertifikasi TKDN khususnya ini ada sertifikasi TKDN bagi industri kecil yang nanti aksesnya akan diakses melalui SIINAS. Jadi coba kita kulik satu-satu nih. Boleh. Sertifikasi TKDN itu apa sih? Sertifikasi TKDN itu adalah sertifikasi yang dikeluarkan atau ditandasahkan oleh Kementerian Perindustrian sebagai bukti tingkat kandungan komponen dalam negeri dari produk itu sendiri. Jadi kalau gampangannya atau kita biar mudah membayanginya, bisa kita perumpamakan dengan sertifikat halal. Jadi semisal makanan, gimana sih cara membuktikan ini sebagai halal? Maka ada sertifikat halal bahwa makanan ini halal. Sama juga dengan produk-produk industri. Produk industri ini bisa dikatakan dia produk dalam negeri. Apa sih yang membuktikan? Lah, yang membuktikan adalah sertifikat TKDN, sertifikat tingkat komponen dalam negeri. Jadi di sertifikat itu nanti akan muncul nih berapa nilai persentase dari kandungan dalam negeri dari produk tersebut. Itu sertifikat TKDN-nya. Lah, dari sertifikat TKDN ini fasilitasinya yang kita berikan khusus untuk industri kecil. Kebetulan yang kali ini yang akan coba kita share adalah untuk teman-teman industri kecil. Nah, industri kecil tuh seperti apa sih? Nah, jadi di peraturan di PP nomor 7 tahun 2021 di pasal 35 di situ ada klasifikasinya nih. Apa sih yang termasuk sebagai industri kecil dari skala modalnya. Dari skala modal itu industri kecil adalah pelaku usaha dengan modal 1 miliar sampai paling banyak 5 miliar di luar tanah dan bangunan. Jadi teman-teman semua pelaku industri yang berada di range itu nanti bisa juga menikmati fasilitasi sertifikasi TKDN ini yang dilakukan secara gratis. Gratis. Terus pertanyaannya kalau yang di bawah 1 miliar gimana? Tambah boleh sekali. Jadi untuk teman-teman pelaku industri dengan modal usaha di bawah 1 miliar sampai 5 miliar itu bisa menikmati fasilitasi tadi yang akan kita akses melalui SIINAS. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa sih SIINAS? Nah itu, jadi TKDN tadi udah coba kita kulik, kemudian secara garis besarnya industri kecil juga kita lihat dari klasifikasinya tadi. Lah, SIINAS adalah Sistem Informasi Industri Nasional. Jadi ini adalah sebuah sistem berbasis website yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian yang seharusnya harapannya nanti seluruh pelaku industri itu harus memiliki namanya akun SIINAS. Jadi semacam database-nya dari pelaku industri di Indonesia gitu ya. Betul. Jadi harapannya nanti semua pelaku industri memiliki akun SIINAS yang dapat diakses di siinas.kemenperin.go.id, karena SIINAS ini banyak fungsinya nih, baik untuk kita di pemerintah maupun untuk teman-teman di pelaku industri. Di pemerintah nanti bisa dengan teman-teman industri melaporkan seluruh data perusahaannya, laporan produksinya, kapasitas produksinya, bisa sebagai dasar kita untuk membuat kebijakan ke depan. Jadi supaya kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah supaya tepat sasaran berbasis data. Nah, untuk teman-teman pelaku industri banyak yang bisa dinikmati. Seluruh fasilitasi pemerintah sebagian besar banyak yang
diakses atau bisa difasilitasi, dinikmati melalui SINAS. Salah satunya gitu. adalah ini tadi, sertifikasi Sertifikasi TKDN. TKDN, betul. Karena sertifikasi TKDN itu diakses melalui SINAS tadi. Nah, Itu dia. tadi kan sempat dibahas dikit ya Hmm. tentang SINAS nih ya, Hmm. Pak ya. Kalau misalnya kan untuk melakukan sertifikasi TKDN kan pasti tentu industri kecil ini harus melakukan registrasi di Betul. SINAS. Nah, ini Betul. boleh dijelaskan prosedurnya? Oke. Untuk mendaftar di SINAS, yang pertama teman-teman pelaku industri yang pasti harus membuka websitenya tadi di sinas.kemenperin.go.id. Persyaratannya sangat mudah. Jadi yang pertama adalah pelaku industri harus memiliki NIB. Jadi NIB sepertinya sudah sangat familiar lah, teman-teman pelaku industri pasti memiliki itu. Hanya saja NIB yang seperti apa? NIB yang sudah berbasis resiko. Jadi NIB yang sudah dimigrasi ke sistem NIB yang berbasis OSS RBA istilahnya. Jadi itu adalah syarat yang paling utama. Karena kalau penggunaan NIB yang versi lama itu harus dimigrasikan lebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelaku usaha juga harus memiliki NPWP. Karena nanti di dashboard pada saat akan mendaftar, teman-teman pelaku industri harus memasukkan nomor NPWP-nya. Gitu. Baik itu nomor NPWP pribadi maupun NPWP badan usaha. Betul. Kemudian yang ketiga, harus memiliki email yang aktif. Email aktif yang apa? Email aktif yang tercantum di dalam NIB. Jadi di NIB itu nanti ada emailnya juga. Nah, email ini nanti yang harus dicantumkan pada saat kita melakukan registrasi, karena username dan password yang didaftarkan itu nanti akan dikirim melalui email yang terdaftar di NIB. Oh gitu. Iya. Jadi penting banget untuk memastikan emailnya ini yang paling penting ya. Email harus aktif. Nanti akan dikirim ke email tersebut oleh Kementerian Perindustrian dalam waktu 1-2 hari jam kerja dikirim untuk username passwordnya, baru bisa teman-teman pelaku industri masuk dan akses ke akun SINAS-nya masing-masing. Oke, siap. Nah ini kan kalau sudah punya akun SINAS ya, berarti kan sudah bisa melakukan sertifikasi TKDN gitu ya. Nah, bisa dijelaskan tahapannya? Nah, jadi tahapannya itu khusus untuk pelaku industri. Jadi di awal kita sampaikan bahwa fasilitasi ini adalah gratis. Jadi istilahnya self assessment. Jadi teman-teman pelaku industri, khususnya industri kecil tadi, setelah memiliki akun SINAS, mereka akan secara mandiri meregistrasikan dan melengkapi seluruh tahapannya. Jadi pertama, setelah nanti memiliki username dan password, kemudian masuk ke akun SINAS-nya, yang perlu dilengkapi pertama adalah pengisian data perusahaan. Jadi di situ ada menu pengisian data perusahaan masing-masing. Data perusahaan itu meliputi dari data umumnya, kemudian alamat pabriknya, lokasi pabrik di mana, kemudian produksi, kapasitas produksinya, termasuk produk yang nantinya akan disertifikatkan apa, muncul juga di situ, termasuk permodalannya segala macam. Jadi tahap pertama adalah data perusahaan harus dilengkapi dulu. Setelah teman-teman melakukan melengkapi data perusahaan, itu semua ada di form di sistem tadi, di SINAS tadi. Tidak perlu download melalui App Store, Play Store, tidak perlu, karena berbasis website. Oh gitu. Jadi setelah data perusahaan dilengkapi semua, kemudian tahap yang selanjutnya apa? Adalah membuat laporan industri tahap produksi. Tergantung, semisal saat ini pelaku industri kecil ingin mengajukan sertifikat TKDN di awal tahun 2025. Maka salah satu kewajibannya adalah membuat laporan industri tahap produksi di semester 2 tahun 2024. Jadi periode tahap sebelumnya. Nah, ini juga harus dibuat laporannya dulu, karena pelaporan ini jadi salah satu syarat wajib untuk nanti melangkah ke sertifikat TKDN. Jadi secara sistem nanti kalau teman-teman pelaku industri belum mengirimkan laporannya, maka akan muncul mention bahwa belum bisa melanjutkan proses ke tahap selanjutnya. Jadi setelah diisi semua laporan tahap produksi selama 1 semester ini, kemudian diklik kirim. Setelah klik kirim baru bisa melakukan masuk ke menu tadi sertifikat TKDN. Iya. Gitu. Oke. Nah, Pak, ini kalau misalnya melakukan registrasi sertifikasi TKDN ini ya, ada nggak sih mungkin industri kecil mengalami kendala, mungkin kayak ditolak sama verifikator gitu? Biasanya karena apa? Mungkin ada tips yang bisa disampaikan? Oke.
Oke, tadi sebelum sampai ke verifikator, sedikit coba saya jelasin terkait apa-apa saja yang perlu disiapkan oleh teman-teman pelaku industri pada saat mendaftar sertifikat TKDN. Jadi setelah tadi melakukan atau mengirim laporan tahap produksi, mereka akan masuk ke menu e-services untuk pengajuan sertifikat TKDN. Karena ini adalah self assessment, kemudian dilakukan secara mandiri, ada beberapa dokumen atau berkas yang perlu dilengkapi. Dokumen berkas yang dilengkapi tidak terlalu sulit, ada 4 jenis. Yang pertama adalah bukti dukung atau invoice bahan baku. Jadi teman-teman pelaku industri nanti bisa mengupload berupa kwitansi atau invoice atau nota terkait pembelian bukti dukung bahan bakunya, bahan baku utama, karena ini yang menjadi modal awal atau modal dasar nanti verifikator menilai. Jadi kalau komponen bahan bakunya ini tidak bisa mencerminkan atau menunjukkan bahwa berasal dari lokal dalam negeri, biasanya akan ditolak. Jadi yang paling pertama adalah bahan baku utama sebagai penyusun produk yang akan digunakan. Jadi bahan bakunya notanya tadi harus bahan baku lokal. Kemudian yang kedua adalah karyawan, fotokopi tenaga kerja. Jadi perlu melampirkan tenaga kerja yang dimiliki, bisa berupa fotokopinya, tergantung yang dilaporkan tadi. Misal di laporan dia memiliki 4 tenaga kerja, sebaiknya 4-4-nya dilampirkan juga. Kemudian setelah itu yang perlu di upload lagi adalah bukti-bukti pengeluaran listrik atau pengeluaran air, boleh salah satunya. Karena pastikan di setiap proses produksi teman-teman pelaku industri pastikan membutuhkan listrik, pasti ada biaya listrik atau biaya air. Itu juga perlu diupload. Dan yang terakhir adalah pengembangan produk. Pengembangan produk itu apa? Kalau teman-teman pelaku industri memiliki biaya, pernah mendaftarkan produk yang misal SNI atau ISO atau apapun itu yang ada biayanya, bukti biayanya juga diupload. Gitu. Nanti setelah 4 komponen tadi terpenuhi atau diupload, maka nilai maksimal yang bisa dimiliki oleh pelaku industri kecil melalui SINAS adalah sertifikat TKDN dengan nilai 40%. Jadi nilai maksimalnya adalah 40%. Nanti semisal dari 4 ini tidak ada yang bisa diupload, misal tadi yang bukti pengembangan produk dia tidak punya, maka karena hanya bernilai 2%, nilai maksimalnya di 38%. Tapi nggak ada masalah karena nilai 40%, nilai 38% itu produk mereka sudah masuk dalam kategori produk wajib. Produk wajib itu apa? Produk wajib adalah produk yang wajib dibeli oleh pemerintah dalam pengadaan barang jasa. Karena tadi kan di awal Mbak Sasa tanya kira-kira manfaatnya punya sertifikat TKDN apa sih? Nah, salah satu yang paling utama manfaatnya adalah begitu punya sertifikat TKDN itu akan memberikan peluang yang lebih besar dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi gampangannya bisa dibilang diberi karpet merah bahwa produk-produk yang sudah memiliki sertifikat TKDN, apalagi tadi nilainya wajib 40%, 38, di atas 25, itu nanti menjadi sesuatu barang yang wajib dipilih dulu oleh pemerintah. Karena harapannya semua produk yang punya sertifikat kan pengennya bisa ikut proses pengadaan barang pemerintah nih. Berarti yang punya sertifikasi TKDN itu sudah langsung terdaftar di pemerintah atau harus mendaftar lagi? Harus mendaftar dulu, karena tapi paling tidak dengan mereka punya sertifikat TKDN, paling tidak kan sudah 1 poin atau 1 langkah lebih dulu ini dibanding punya nilai lebih daripada produk yang lain gitu memiliki ya. Lebih produk yang lain, karena dibanding produk lain yang sejenis bila belum punya sertifikat TKDN, misal sama-sama ditayangkan dalam mungkin e-katalog atau apapun itu, pasti oleh pemerintah secara peraturan yang memiliki sertifikat TKDN akan dipilih terlebih dahulu. Itu maka salah satu kenapa sertifikat TKDN menjadi penting untuk memberi peluang bagi teman-teman pelaku industri untuk mengikuti pengadaan barang jasa plus memiliki nilai tambah. Nah, kemudian tadi setelah mendaftar semuanya diupload, kira-kira apa sih yang membuat itu tertolak? Karena memang bukan berarti kita self assessment mendaftar secara mandiri langsung serta-merta terbit sertifikat, enggak, karena pasti ada verifikasinya. Verifikasi ini dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Perindustrian.
Nah, biasanya verifikator itu mengembalikan atau menolak dengan memberikan catatan yang paling sering adalah KBLI-nya tidak sesuai dengan Apa tuh produknya. KBLI, Pak? Klasifikasi baku lapangan usaha. Oh, Semisal gitu. dia memilih KBLI-nya harusnya produk meja, dia milihnya mungkin KBLI yang lain, misalnya kain atau apapun itu. Jadi KBLI-nya yang dipilih harus sesuai dengan produknya. Oh, Kemudian gitu. yang kedua, tidak termasuk dalam klasifikasi skala usaha industri kecil. Karena bisa jadi pada saat pelaku ini mengisikan datanya, mungkin tidak kurang tepat, sehingga pada saat penarikan data itu bisa jadi mengisikannya tidak masuk dalam skala usaha tadi. 1 gitu. sampai 5 miliar, mungkin bisa di atas 5 miliar, maka itu juga jadi salah satu yang ditolak oleh verifikator, karena kita kan sudah dikhususkan nih untuk yang si TKD ini khusus bagi industri kecil dengan range tadi. Jadi dia tidak masuk dalam skala usaha itu. Jadi ada beberapa, ada KBLI-nya, bisa dari skala usahanya, bisa juga dari tadi NIB-nya. Bisa jadi NIB yang diupload belum yang berbasis resiko. Gitu. Jadi ada beberapa poin-poin yang memang kadang ditolak oleh verifikator. Dan yang terakhir, yang keempat, dan ini juga cukup penting tadi yang disampaikan di awal, bahan baku utamanya yang diupload tidak bisa meyakinkan verifikator bahwa barang ini memang barang yang diproduksi dari dalam negeri, bahan baku utamanya. Itu sih kurang lebihnya. Udah lengkap sih, Pak. Nah, ini Pak, mungkin ada Sobat Indak atau mungkin pelaku usaha atau pelaku industri kecil ini yang mungkin masih membutuhkan informasi lebih gitu ya. Ada nggak sih kegiatan di Disperindak mungkin pendampingan terkait dengan sertifikasi ini seperti itu, atau mungkin Sobat Indak yang ingin melakukan konsultasi gitu bisa kemana gitu? Oke. Di tahun kemarin, di tahun 2024, kita memfasilitasi 9 perusahaan, 9 perusahaan sertifikat TKDN yang didampingi oleh lembaga verifikator. Jadi sertifikasi TKDN ini memang dibagi menjadi 2. Ada yang didampingi oleh lembaga verifikasi, itu pendampingan baik bisa jadi oleh Sukovindo, oleh Surveyor Indonesia, dan oleh beberapa lembaga verifikator yang ditunjuk oleh pemerintah. Ada juga yang tadi melalui SIINAS secara gratis. Memang kalau yang melalui LVI itu akan lebih mendalam, akan lebih detail, bukti-bukti dukung yang dibutuhkan juga jauh lebih banyak. Tapi kalau butuh lebih cepat, tadi yang lewat SIINAS tadi, itu yang selalu kita dorong ini, yang selalu dorong untuk lewat SIINAS. Lah yang melalui SIINAS ini tahun 2024 kita memfasilitasi 450 pelaku industri kecil di 9 kabupaten kota. Kemudian untuk yang 2025 saat ini kita akan memfasilitasi rencana di 4 kabupaten kota. Untuk 4 kabupaten kotanya masih tentatif, itu ada di 200 industri kecil. Tapi kalau yang tidak melalui pendampingan kita pun, teman-teman pelaku industri boleh nanti bisa berkonsultasi atau menghubungi kami, ada di hotline layanan kami, yang nanti mungkin bisa ditampilkan di sini ya. Nanti ada nomor hotline layanan kami, monggo aja bisa melalui WhatsApp, kira-kira apa yang dibutuhkan, persyaratan apa, manakala belum jelas di sini, bisa langsung menghubungi hotline tersebut. Insya Allah nanti di jam kerja di hari itu juga kita langsung respon permintaan apa yang dibutuhkan. Itu sih. Siap. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktu yang sudah diberikan ya. Nah, Sobat Indak, sekarang kita jadi tahu nih kalau ternyata di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sendiri itu menyediakan layanan konsultasi nih mungkin buat Sobat Indak yang ingin bertanya terkait dengan sertifikasi TKDN. Baik, sekian Pak, terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Sobat Indak yang sudah menonton sampai akhir episode ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Dan juga aktifin lonceng Indago Jateng supaya bisa tahu ada info dan update menarik lainnya. Sekian, sampai jumpa. Terima kasih.